siapa? Pak Wadid apa? Golib. Golib. Asni. Hadir, Pak. Fatma Sari belum Pak panggil, Pak. Fatma Sari. Hadir, Pak. Ananda. Oke, semua ya. Hadir, Pak. Pak. Dan untuk lagi dengan bapaknya gambar ini. Masya Allah. Ini kita akan belajar tidak pula. Ada sebelum kita belajar, siapa yang ingat materi kita kemarin? Minggu kemarin. Baik, mata pelajaran kita kali ini yaitu kalimat thayyibah. Kalimat thayyibahnya ini ada tasbih, tahmid, takbir dan tahlil kemana? Kita masuk pada pembagiannya. Kita harus tahu dulu apa itu kalimat thayyibah. Nampak, Pak. Jadi kalimat thayyibah itu adalah perkataan yang baik. Mengucapkan kalimat thayyibah itu akan membawa kebaikan bagi yang mengucapkannya maupun bagi orang lain. Jadi kita akan mendapatkan pahala yang sangat luar biasa dari kita mengucapkan kalimat thayyibah ini. Kita masuk ke yang pertama, yaitu kalimat thayyibah yang pertama, tasbih. Tasbih dalam bahasa Arab bacanya seperti apa? Ada yang tahu? Apa? Subhanallah. Dan kata subhanallah ini terdiri dari dua kata, yaitu subhan dan Allah. Nah, kata subhan ini pun terdiri dari dua kata yang berasal dari kata sabaha yasbahu yang berarti menjauh. Dan sekarang kata menjauh itu sudah berkembang menjadi kata suci. Nah, siapa yang tahu apa di kalimat subhanallah itu? Maha suci Allah. Waduh, iya. Iya. Ya, jadi artinya itu maha suci Allah. Ada pula keutamaan kita membaca kalimat tasbih ini. Yang pertama, berpahala besar. Apa artinya? Kalimat tasbih ini memberikan banyak pahala bagi kita yang mengucapkannya. Terutama pada saat setelah sholat, pastinya kita akan berzikir. Nah, kalimat yang pertama kita ucapkan itu yaitu subhanallah. Yang kedua,
Jadi kalimat tasbih ini tidak hanya kita ketika melihat sesuatu yang indah saja. Walaupun kita sedang misalnya di tempat musibah atau hal yang buruk sekalipun, tetaplah kita berhubungan kepada Allah dengan mengucapkan kalimat tasbih yaitu Oke. Berikut yang kedua kalimat tahmid. Apa bacanya? Nah, kalimat tahmid ini artinya yaitu segala puji bagi Allah. Biasanya bacaan ini diucapkan ketika kita selesai menunaikan salat, sama dengan kalimat tasbih tadi. Salah satu keuntungan kita ketika mengucapkan kalimat tahmid ini yaitu mendapatkan nikmat yang besar dari Allah. Karena kita mensyukuri apa yang telah Allah kasih kita, maka Allah pun akan menambah nikmat tersebut kepada kita. Selanjutnya, keutamaan kita membaca kalimat tahmid. Yang pertama, kunci meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Nah, sudah Bapak bilang tadi, ketika kita bersyukur akan nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka Allah pun akan cinta kepada kita dan Allah pun akan semakin menambahkan rezeki kepada kita tentunya. Yang kedua, Menutup ketika doa bagi orang yang beriman. Oke. Menutup ketika doa bagi orang yang beriman. Tentunya kita setelah berdoa misalnya pada di ujung doa kita membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan apa yang kita baca selanjutnya? Alhamdulillah rabbil alamin. Yang ketiga, Doa atau zikir utama. doa atau zikir utama sama dengan kalimat tasbih dan tahmid tadi. Sama dengan kalimat tasbih tadi. Kalimat tahmid juga kita bacakan sewaktu kita membaca bacaan zikir setelah salat. Kemudian yang keempat, Menghapus dosa. menghapus dosa sama seperti kalimat tasbih tadi. Yang kelima, menambah rezeki. Semakin kita bersyukur kepada Allah, maka Allah pun akan menambah rezeki kepada kita. Kemudian yang terakhir, meringankan masalah. Nah, jadi kalau kita ada masalah, selalu berhusnuzon kepada Allah, selalu kalau kita ada masalah itu tandanya kita kurang bersyukur, maka Allah menyuruh kita untuk bersyukur kepadanya. Kemudian kita masuk kepada kalimat takbir. Apa bacaannya? Artinya? Maka dari kalimat takbir ini adalah salah satu sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Maha Besar. Sifat yang tidak dimiliki satupun oleh makhluknya. Bacaan takbir ini sering diucapkan ketika kita berzikir. Oke, keutamaan membaca takbir yang pertama, Kebaikan untuk hidup. memberi kebaikan untuk hidup. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Allah Maha Besar, segala puji bagi Allah yang banyak. Maha suci Allah, Tuhan sekalian alam, dan tiada kekuatan kecuali pertolongan Allah yang Maha Esa. Yang kedua, Jatuh. siapa yang baca? Oke, sama dengan kalimat tasbih dan tahmid tadi. Yang ketiga, Mendapat ketenangan pikiran. oke, kalau kita di tengah gundah gulana, tengah dilanda pikiran yang buruk, maka ingat-ingat Allah. Sering-seringlah bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, memperkuat ketakwaan. Itu impact dari kita membaca kalimat takbir tersebut, maka Allah pun akan senantiasa mengingat kita dan Allah pun akan
memperkuat keimanan kita serta ketakwaan kita kepadanya. Kemudian yang terakhir kelima, menyempurnakan puasa Ramadan. jadi menyempurnakan puasa Ramadan itu pada akhir Ramadan di malam sebelum hari raya Lebaran kita mengumandangkan apa namanya? Takbiran. Itu wujud cinta kita kepada Allah dan wujud kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir kalimat tahlil. Apa bacanya? Apa artinya? Nah, bacaan tahlil ini adalah salah satu kalimat yang terdapat di dalam syahadat. Apa bunyi syahadat? La ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan kita masuk kepada keutamaan membaca kalimat tahlil. Apa yang pertama? Nah, ketika kita mengamalkan kalimat tahlil ini, maka Allah pun akan membebaskan kita dari api neraka. Setidaknya mati kita itu husnul khotimah nantinya. Amin. Amin. Allahumma amin. Memperbaiki iman. Dengan senantiasa kita mengucapkan la ilaha illallah, tidak tiada Tuhan selain Allah, maka iman kita terus di-upgrade, iman kita terus ditambah, dan tingkat ketakwaan kita kepada Allah itu menjadi lebih tinggi nantinya. Kemudian yang ketiga, nah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengucapkan saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan tidak ada sekutu baginya, Muhammad adalah hambanya dan utusannya, bahwa Isa hamba Allah dan anak dari hambanya, dan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam serta ruhnya, dan bersaksi pula bahwa surga adalah benar adanya dan neraka pun benar adanya, maka Allah pasti akan memasukkannya ke dalam surga dari 8 pintu surga yang mana saja dia hendaki. Baik apa buruk kita mengamalkan kalimat thayyibah? Baik. Dan yang terakhir, mendatangkan keberuntungan, sama dengan ketiga kalimat thayyibah yang kita bahas sebelumnya tadi. Oke, kita akan bikin sedikit. Ada yang pernah melakukan sedikit ini? Nampak? Oke. Yang pertama itu ucapkan tasbih. Alhamdulillah. Subhanallah. Yang kedua ucapkan tahmid. Alhamdulillah. Ucapkan takbir. Ucapkan tahlil. La ilaha illallah. Lagunya lagu lingkaran kecil. Oke, kita coba ya. Ini coba. Nah, 1, 2, 3. Ucapkan tasbih, ucapkan tasbih. Subhanallah
Nampak? Nampak. Ini sedikit supaya kita jangan mudah menyerah, supaya kita lebih bangkit. Ingat tujuan kita kesini untuk apa? Ingat ada orang tua yang harus kita bahagiakan. Jadi ketika kamu merasa kehilangan harapan, ingat bahwa Allah telah menciptakan rencana keindahan untuk hidup kita, dan tidak ada istilah gagal dalam hidup. Yang ada hanya sukses dan berhasil. Jadi jangan menyerah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.